Jadi teman-teman, kebetulan kami juga sering mendampingi ya yang daftar di jalur afirmasi, khususnya di Putra Putri Papua dan daerah afirmasi. Sekarang itu daerah afirmasi bertambah menjadi 25 provinsi kalau tidak salah ya Mas Dika. Jadi ketika kami membaca esainya itu, kadang poin-poin yang seharusnya diminta oleh LPDP berdasarkan yang diminta di Instagram ya, itu tidak terpenuhi di dalam esainya. Even strukturnya itu mungkin tidak inline atau tidak kelihatan benang merahnya. Padahal masalah yang diangkat oleh teman-teman Putra Putri Papua itu penting banget untuk diselesaikan dan sangat relate dengan target-target yang ingin dicapai baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Nah, yang pertama kalau essay model kanvas yang kami buat itu di paragraf pertama perlu ada deskripsi diri, gitu ya. Deskripsi diri ini meliputi pengenalan diri, kemudian aktivitas selama kuliah untuk yang teman-teman yang mungkin lulus fresh graduate ataupun aktivitas selama bekerja. Gitu. Setelah itu kita juga menjelaskan ketertarikan pada bidang apa dan alasan ingin melanjutkan studi, kenapa mau ambil program studi itu gitu. Semoga clear ya. Kemudian setelah mendeskripsikan diri, kita masuk ke poin latar belakang masalah atau isu yang diangkat. Di mana pertama menentukan masalah yang akan diangkat, kemudian akan sangat menarik jika berangkat dari keresahan pribadi saat bekerja atau berkecimpung di bidang tertentu sesuai bidangnya teman-teman. Kemudian merumuskan permasalahan yang diangkat. Kemudian ada urgensi permasalahan untuk segera diselesaikan, untuk menjawab pertanyaan why now, kenapa harus sekarang untuk LPDP memberikan teman-teman beasiswa gitu untuk melanjutkan studi, dan tunjukkan data yang valid dan justifikasi yang akurat. Mungkin ini bisa dibaca saja, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dika. Mungkin contohnya Mas Dika di depan. Ya, kita bisa memulai esai LPDP itu dengan opening dan hook gitu, sesuai bidangnya teman-teman. Kebetulan waktu itu saya angkat tentang kesehatan mental penyandang disabilitas, jadi saya ambil satu quote Kak Laura Sugiharto yang juga merupakan awardee LPDP di jalur penyandang disabilitas. Waktu itu di pas zaman COVID, beliau sering ya diundang oleh LPDP untuk membawakan materi gitu, inspiratif. Makanya saya ambil karena relate dengan isu yang saya bawa. Jadi saya pakai quote dari beliau. Tapi ini opsional saja, ini tergantung bagaimana teman-teman mengemas esainya seperti apa. Next. Kemudian adalah pengenalan diri. Jadi sebenarnya sebelum paragraf ini ada paragraf pengenalan, tapi saya tidak masukkan. Kenapa? Karena saya pernah membawakan materi dan banyak teman-teman kita Putra Putri Papua itu ketiplak sama persis kata-katanya. Cuma diganti misalnya saya Agung dari Kota Makassar itu diganti Papua. Saya anak tunggal dari 5 bersaudara. Anak tunggal putra dari 5 bersaudara. Dia kan saya anak perempuan pertama dari 5 bersaudara gitu. Itu sama persis. Jadi saya tidak masukkan di sini. Yang penting adalah apa yang sebenarnya menarik dimasukkan ke dalam esai. Jadi waktu itu karena saya ambil penyandang disabilitas, ternyata di daerah saya di Makassar, Sulawesi Selatan itu angka disabilitasnya juga sangat tinggi. Jadi saya masukkan di latar belakang pengenalan diri saya waktu itu. Baru kemudian karena saya kan pindah konsentrasi ya dari promosi kesehatan, ambil kesehatan mental komunitas dan disabilitas. Saya masukkan langsung di paragraf pertama tadi. Baru Kak Fernandes ya tadi. Iya, kalau fresh graduate mungkin saya prefer memasukkan kegiatan yang juga relate dengan rencana kontribusi kita nanti. Misalnya waktu itu saya membangun satu platform YouTube dan Instagram bernama Anak Kesmas Indonesia. Dan itu salah satu platformnya memberikan informasi dan edukasi gitu ya. Next. Dan yang berkaitan dengan isu kesehatan mental penyandang disabilitas, saya juga masukkan
social project waktu itu di Yayasan SLB Tunanetra Kota Makassar. Kemudian setelah itu saya baru masuk ke kontribusi saya di bidang riset terkait dengan isu disabilitas. Waktu itu kebetulan sekali ternyata dari supervisor saya minta untuk meneliti terkait dampak pandemi COVID-19 dan strategi coping penyandang disabilitas dalam menghadapi pandemi di waktu itu. Kemudian setelah itu adalah menentukan masalah yang diangkat. Tetapi sebelum sampai ke penentuan masalah itu, menurut saya perlu untuk menambahkan pengalaman riset yang lain untuk membuktikan bahwa pengalaman riset ini kan mandiri. Jadi saya yang kontrol sendiri. Tapi ketika kita menambahkan pengalaman riset lain, misalnya waktu itu saya terlibat di Partnership Australian Indonesian Research, itu risetnya terkait program-program kesehatan di pedesaan, itu pemenuhan hak kesehatan dasarnya. Salah satunya adalah kesehatan mental bagi penyandang disabilitas. Dan setelah itu baru masuk ke pengalaman bekerja ya. Pengalaman bekerja, misalnya pada awal Januari hingga bulan Juli, saya terlibat di NGO Formasi Disabilitas itu. Jadi dari pengalaman saya, dari pengenalan saya, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman sosial, dan pengalaman riset, sampai dengan pengalaman bekerja pasca studi S1, itu konsisten membahas terkait dengan isu kesehatan bagi penyandang disabilitas. Next. Nah, ini bisa disesuaikan dengan isu yang teman-teman angkat. Next, Mas Dika. Ya, bagaimana merumuskan permasalahan yang diangkat dan menjelaskan urgensi permasalahan untuk segera diselesaikan. Nah, kadang seringkali kita tuh belum menemukan kompetensi gap yang harus kita isi pasca studi. Jadi kadang ada teman-teman yang S1 kemudian mau lanjut S2, ketika mempropos satu masalah, ternyata itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan bidang studinya yang sekarang gitu. Jadi kayak pada saat ditanya interviewer, kenapa mau lanjut S2 lagi? Kan kontribusinya bisa dilakukan dengan bidang studi yang sekarang gitu. Maka sangat penting untuk melihat kenapa sih kita mau lanjut studi why dan kenapa sekarang gitu. Nah, di permasalahan ini kebetulan waktu itu ada survei sosial ekonomi nasional dan beberapa survei yang lain yang mengatakan bahwa penduduk Indonesia itu mengalami 26 juta jiwa mengalami kesehatan jiwa gitu. Jadi menurut saya penting untuk membahas isu kesehatan mental khususnya bagi penyandang disabilitas, terutama di tahun pandemi gitu ya. Next. Nah, kemudian tunjukkan data yang valid dan justifikasi yang akurat. Jadi saya menambahkan lagi survei Global Health and Data Exchange, kemudian survei data dari Kementerian Sosial seperti apa situasi penyandang disabilitas di Indonesia. Next. Nah, kemudian yang paling penting yang disampaikan juga tadi oleh Mas Dika adalah tunjukkan kebutuhan bidang keilmuan, kemudian keterampilan atau kompetensi untuk menyelesaikan itu yang belum dimiliki dengan latar belakang keilmuan sebelumnya. Nah, ini juga berkaitan dengan pemilihan studi. Tadi pertanyaan Kak Laras itu mungkin ada juga pertanyaan ya teman-teman, kenapa pilih kuliah dalam negeri? Kan bidang studi yang kamu ambil itu lebih banyak yang bagus misalnya di luar negeri gitu kan. Itu kan pertanyaan yang mungkin agak mirip gitu ya. Nah, kita perlu untuk memperkuat di selain subjek juga expertise dari dosennya. Jadi ketika membandingkan antara di Monash ada public health juga, di UGM bahkan di kampus asal saya di Unhas juga ada public health. Tapi kenapa kemudian saya memilih UI? Karena UI satu-satunya yang menawarkan subjek yang saya inginkan berkaitan dengan kesehatan mental, komunitas, dan disabilitas. Gitu ya. Jadi ada satu mata kuliah yang benar-benar spesifik yang perlu saya ambil gitu dan ternyata tidak dimiliki di program studi atau kampus selain UI di Indonesia gitu ya. Tetapi ketika pun ada mata kuliah yang spesifik dan ternyata sama gitu di universitas lain ada, maka kita memperkuat di
pengalaman-pengalaman riset ataupun pengabdian masyarakat dari dosen yang ada di sana. Misalnya saya mention satu dosen, misalnya Prof. Sukidjonoto Atmojo, kalau di bidang kesehatan mungkin sangat familiar ya. Nah itu beliau mengajar di konsentrasi itu, dan riset-riset beliau terkait kesehatan mental penyandang disabilitas itu sangat banyak gitu. Jadi saya mention juga di esai. Nah ketika itu juga udah ada di kampus lain, kita memperkuat coba Mas Dika. Ya, next. Ya, kita juga memperkuat di fasilitas yang ada yang ditawarkan di kampusnya. Misalnya, ternyata di UI ada laboratorium teknologi pendidikan dan komunikasi kesehatan. Dan ini yang paling penting juga adalah kolaborasi yang dimiliki kampus tujuan kita dengan NGO atau lembaga internasional yang kemudian menangani atau memberikan perhatian penuh gitu ya terhadap isu yang kita angkat. Misalnya di UI ternyata ada kerjasama misalnya dengan Australian Agency for International Development, kemudian CIRAS Prancis, UNICEF, dan berbagai lembaga internasional lainnya. Jadi ketika tiga alasan tadi, misalnya dosen udah sama, subjek udah sama, fasilitas sama, kita masukkan juga terkait dengan kolaborasi yang dimiliki UI, baik kolaborasi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Jadi tadi udah ada berapa? 4 ya, udah ada 4 justifikasi. Nah, baru kemudian sebelumnya Mas, baru kemudian ya kita menyamakan ya visi yang dimiliki oleh universitas, misalnya Monash University Indonesia, kita samakan tujuannya untuk output dari lulusannya seperti apa gitu. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa UI itu ya berharap bahwa lulusannya itu punya ya kemampuan untuk membuat kebijakan, kemudian melakukan riset terkait dengan kesehatan mental bagi komunitas dan penyandang disabilitas. Maka saya perlu untuk memasukkan itu. Dan saya mention sedikit terkait dengan rencana tesis saya. Nah, ini mungkin terakhir adalah tawarkan solusi penyelesaian masalah. Sangat menarik jika sudah memiliki pengalaman berkontribusi di bidang tersebut gitu. Mungkin yang sudah bekerja di kementerian kan akan menjadi sangat mudah gitu ya, meskipun agak tricky juga karena instansi tempat mereka akan kembali itu sudah jelas. Berbeda dengan kita yang mungkin masih kerja di NGO ataupun ingin kembali tapi bukan instansi asal kita gitu. Nah, maka perlu untuk menyelaraskan antara pengalaman kita sebelumnya dengan rencana kontribusi kita. Ini mungkin bisa dibaca ya. Yang paling penting yang ingin saya mention, solusi dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan target nasional ataupun internasional seperti RPJMN ataupun SDGs gitu. Ya, next. Yang terakhir, ya ini mungkin ya terlihat kecil ya teman-teman, ternyata bukan rencana kontribusi saya yang mau kerja di Kemenkes yang ditanyakan. Ternyata yang banyak ditanyakan adalah komunitas yang saya bangun sendiri di daerah gitu. Dan waktu itu ditanya sama interviewer kan, bilang ini komunitasnya berbayar atau seperti apa gitu kan. Waktu kerja di NGO yang formasi disabilitas itu berbayar atau tidak. Waktu itu saya bilang tidak kan. Dan semua interviewernya ngangguk-ngangguk gini. Jadi apa poin yang mau saya sampaikan, bahwa nilai kontribusi itu tidak ya hanya diukur dengan hal-hal yang besar saja. Sometimes being perfect is not necessary menurut saya ketika mempropose sesuatu ke interview. Dan pada akhirnya alhamdulillah waktu itu bisa lolos juga. Sebagai itu aja sih dari saya mungkin. Thank you Agung, udah sharing ya ke teman-teman.